Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Allah SWT memberitahukan kepada para malaikat tentang penciptaan Adam alaihissalam. Dia berfirman, yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Yakni makhluk yang satu dengan yang lain saling menggantikan. Demikianlah Allah SWT memberitahukan kepada para malaikat tentang penciptaan Adam sebagaimana diberitahukan perkara besar sebelum terwujud. Menurut para malaikat, jika hikmah diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya mereka telah beribadah kepadanya. Mereka berkata, yang artinya, mengapa engkau tidak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah SWT berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dia mengetahui maslahat yang lebih kuat dengan menciptakan Adam dan keturunannya, karena akan ada di antara mereka yang menjadi para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, para ulama, dan orang-orang yang mengamalkan agamanya, yang mencintainya, dan mengikuti para rasulnya. Allah SWT menciptakan Adam alaihissalam dari tanah, di bumi, dan airnya, lalu membentuknya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian dia tiupkan ruh ke dalamnya, maka jadilah dia sebagai manusia yang hidup, terdiri dari daging, darah, dan tulang. Hari penciptaan Adam alaihissalam adalah hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu ia dikeluarkan darinya, dan kiamat tidaklah ada kecuali pada hari Jumat. Riwayah Bukhari dan Muslim. Setelah Adam hidup dan bisa bergerak, maka Allah SWT mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Dia berfirman, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Allah SWT ingin menunjukkan keutamaan Adam dan kedudukannya di sisinya kepada para malaikat. Maka dia tunjukkan kepada malaikat segala sesuatu yang telah diajarkan kepada Adam alaihissalam. Dia berfirman yang artinya, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Allah SWT merintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak sujud dan bersikap sombong terhadap perintah Tuhannya. Iblis tidak menyadari, padahal tanah lebih baik daripada api. Tanah lebih bermanfaat daripada api, karena pada tanah terdapat ketenangan, mudah diolah, dan menumbuhkan tanaman. Sedangkan pada api terdapat keadaan tidak terarah, ringan, cepat, dan membakar. Kemudian iblis semakin membenci kepada Adam dan keturunannya. Dia bersumpah dengan nama Allah untuk menghias keburukan kepada mereka. Dia berkata, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Quran Surah Shad ayat 82 dan 80. Allah SWT merintahkan Adam dan istrinya Hawa untuk tinggal di surga dan memakan buah-buahan yang ada di sana serta menjauhi sebuah pohon sebagai ujian kepadanya. Allah SWT juga memperingatkan Adam dan istrinya agar tidak tergoda oleh iblis, serta mengingatkan permusuhan iblis kepada keduanya. Mulailah iblis berpikir tentang cara menyesatkan Adam dan Hawa. Setelah berhasil menemukan caranya, maka ia pun melakukan rencananya itu. Ia pun mendatanginya, Adam dan Hawa, dan berkata, yang arti, wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa? Quran Surah At-Toha ayat 120. Kemudian Adam dan Hawa tergoda dengan godaan syaitan. Mereka melanggar perintah Tuhannya. Setelah Adam dan Hawa menyesal dan beristighfar, maka Allah SWT menerima taubatnya dan merintahkan keduanya untuk turun ke bumi dan hidup di sana. Mulailah Adam hidup di bumi dan membuka lembaran perjalanan hidupnya yang baru di sana. Di bumi itu, Adam memiliki banyak keturunan. Ia mendidik dan mengajarkan mereka, serta memberitahukan mereka bahwa hidup di dunia merupakan ujian dan cobaan. Hendaklah mereka berpegang teguh dengan petunjuk Allah, serta berwaspada terhadap tipu daya setan. Ia juga mengajak keturunannya agar menyembah Allah SWT, memberitahukan kepada mereka tentang kebenaran dan keimanan, memperingatkan mereka akan bahayanya syirik, kemaksiatan, dan bahaya menaati setan sampai ia wafat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.